Kim Jong-un punya senjata rahasia yang sulit dideteksi. Begini penjelasan pakar dan reaksi Amerika Serikat. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menegaskan tekadnya untuk memperkuat kemampuan persenjataannya menghadapi serangan senjata nuklir atau Nuclear War Deterrence. Ternyata pernyataan terbaru Kim Jong-un berkaitan dengan senjata rahasia, senjata strategis baru yang dapat memberikan tindakan nyata yang mengejutkan bagi musuh-musuh Korea Utara. Istilah Nuclear War Deterrence sebelumnya disebutkan dalam rapat pleno kelima Komite Sentral ke-7 Partai Buruh Korea tahun lalu. Tampaknya hal ini ditegaskan kembali dalam pertemuan Komisi Militer Pusat, ujar Choi Hae-sil, wakil juru bicara kementerian dalam konferensi pers reguler Senin 25 Mei 2020 seperti dilansir Yonhap News. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert O'Brien memperbarui seruan agar Korea Utara bersedia meninggalkan program persenjataan nuklirnya agar bisa menjadi negara normal. Korea Utara menghadapi kelumpuhan ekonomi akibat sanksi Amerika Serikat serta kini diperparah pandemi COVID-19 hingga perdagangannya dengan Cina merosot tajam. Kami telah berhasil menghindari konflik dengan Korea Utara selama 3,5 tahun terakhir. Presiden Donald Trump telah terlibat dalam beberapa diplomasi pribadi yang sangat baik dengan Kim Jong-un, kata O'Brien dalam sebuah wawancara dengan CBS News Face Negara. Tetapi pada akhirnya Korea Utara, jika mereka ingin memasuki kembali dunia, jika mereka ingin memiliki ekonomi yang hebat, kami berharap mereka melakukannya. Mereka harus meninggalkan program nuklir mereka, katanya. Penasihat keamanan juga mengatakan Amerika Serikat akan mengawasi perkembangan apa yang disebutnya masyarakat yang sangat tertutup di Korea Utara. Kami menyaksikan semua hal yang keluar dari Korea Utara baik dari sumber terbuka publik tetapi juga dari komunitas intelijen, katanya. Kami akan mengawasinya dan kami akan mengkalibrasi tanggapan kami sesuai. Beberapa pengamat memandang langkah Korea Utara untuk meningkatkan kemampuan senjata nuklir dengan melakukan tindakan provokatif seperti uji coba rudal balistik yang diluncurkan kapal selam untuk menekan Amerika Serikat agar membuat konsensi dalam negosiasi nuklir. Pembicaraan nuklir belum diadakan antara Washington dan Pyongyang sejak dialog tingkat kerja di Swedia pada Oktober 2019. Apalagi saat pemerintah Amerika Serikat fokus pada penanganan pandemi COVID-19 dengan Presiden Donald Trump bersiap untuk Pilpres November 2020. Pakar juga memperkirakan senjata strategis baru yang dapat mengambil tindakan nyata yang mengejutkan Korea Utara adalah rudal balistik kapal selam Submarine Launch Ballistic Missile yang baru. Otoritas intelijen Korea Selatan mengatakan telah memantau dengan cermat kegiatan Korea Utara mengenai persiapan peluncuran kapal selam baru yang pertama kali diluncurkan pada Juli 2019. Kapal selam yang diyakini berbobot 3.000 ton mampu membawa 3 SLBM dan telah dibangun di pangkalan angkatan lautnya di pantai timur Korea Utara, Sinpo. Sekedar pembanding, kapal selam milik TNI Angkatan Laut KRI Alugoro 45 hanya berbobot 1.500 ton. Sehingga kapal selam terbaru Korea Utara ini 2 kali bobot KRI Alugoro 45. Tampaknya hampir siap untuk dikerahkan, kata suatu sumber militer. Kami mengawasi dengan cermat kapan Korea Utara akan mengadakan upacara peluncuran.
Awal bulan ini, Badan Intelijen Nasional Seoul mencatat kapal selam kelas Gorai berbobot 2.000 ton dan peralatan peluncur rudal bawah laut telah terdeteksi di galangan kapal Sinpo. Saat ini, Korea Utara diyakini memiliki 70 kapal selam termasuk sekitar 20 unit kelas Romeo yang berbobot 1.800 ton. Tetapi, kebanyakan armada kapal selam ini sudah ketinggalan zaman dan tidak layak untuk beroperasi di laut lepas. Selain itu, Korea Utara juga diperkirakan akan melakukan uji coba tambahan untuk SLBM terbarunya, Pukguksong 3, setelah peluncuran uji pertama pada Oktober 2019 di lepas pantai timur dekat Wonsan. Diklarifikasikan sebagai rudal jarak menengah, Pukguksong 3 diyakini sebagai versi upgrade dari rudal Pukguksong 1. Selama uji Oktober, rudal Pukguksong 3 terbang sekitar 450 km pada ketinggian maksimum sekitar 990 km menurut Kepala Staf Gabungan. Setelah sebelumnya memiliki rudal balistik antar benua, SLBM melengkapi arsenal nuklir Korea Utara. SLBM secara umum memiliki tingkat akurasi yang lebih rendah daripada ICBM dan dapat membawa hulu ledak nuklir yang lebih kecil. Tetapi SLBM dapat digunakan secara efektif untuk meluncurkan serangan balasan nuklir mendadak terhadap sasaran empuk jika Korea Utara menghadapi serangan pertama dari pasukan musuh. Menurut otoritas intelijen Korea Selatan, Korea Utara mengembangkan 2 rudal tipe Pukguksong dan jangkauan terbangnya mencapai sekitar 1.300 km. Itu akan menimbulkan ancaman tidak hanya untuk regional tetapi keamanan global, karena rudal yang diluncurkan dari bawah laut sulit dideteksi. Kemungkinan dirancang untuk diluncurkan dari tabung sehingga dapat dengan mudah diangkut, kata Sim Jong-woo, seorang analisis senior di Forum Keamanan Pertahanan Korea di Seoul. Dalam pertemuan dengan para jenderalnya, Kim Jong-un juga mempromosikan Ri Pyong-chol yang bertugas membangun senjata nuklir dan rudal menjadi wakil ketua komisi. Pak Jong-chon, Kepala Staf Umum Tentara Rakyat Korea Utara yang bertanggung jawab atas pasukan artileri juga dipromosikan menjadi wakil marshal. Promosi mereka menunjukkan bahwa Kim akan terus memperluas kemampuan nuklir dan rudal negara itu di tengah perundingan denuklirisasi yang terhenti dengan Amerika Serikat, tambah Shin. Namun Shin juga menduga dorongan terbaru untuk kemampuan nuklir tampaknya lebih menambah tekanan pada Amerika Serikat untuk mengambil langkah konkret, melanjutkan dialog buntu, dan untuk memperketat disiplin di antara organisasi militer sendiri. Korea Utara tampaknya telah mengerahkan atau meluncurkan rudal jarak pendek baru yang diluncurkan tahun lalu dan diharapkan untuk memaksimalkan aset-aset itu sebagai peningkat daya tawar untuk beberapa waktu daripada melintasi garis merah, kata Hong Min, seorang peneliti dari Institut Unifikasi Nasional Korea. Sejak runtuhnya negosiasi mengenai program senjata nuklirnya dengan Amerika Serikat awal tahun lalu, Korea Utara telah memamerkan beberapa jenis rudal baru dan melakukan tes senjata utama, sebagian besar melibatkan proyektil jarak pendek. Sementara itu, Amerika peringatkan Korea Utara soal nuklir. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Robert O'Brien meminta Korea Utara menghentikan program nuklir jika ingin memiliki ekonomi yang hebat. Permintaan itu disampaikan setelah pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un memimpin pertemuan militer membahas penguatan pencegahan nuklir. Rapat tersebut juga menjadi kesempatan pertama Kim Jong-un tampil ke publik setelah menghilang sekitar 20 hari, yang berujung munculnya sejumlah spekulasi mengenai kesehatan pemimpin tertinggi Korea Utara itu. Akhirnya, Korea Utara, jika mereka ingin memasuki kembali dunia dan memiliki ekonomi yang hebat, kami berharap mereka melakukannya dan harus meninggalkan program nuklir, kata Robert O'Brien.
Robert O'Brien mengatakan Amerika Serikat berhasil menghindari konflik dengan Korea Utara dalam 3,5 tahun terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga disebut terlibat diplomasi pribadi yang baik dengan Kim Jong-un. Dalam wawancara bersama CBS, O'Brien juga mengatakan Amerika Serikat akan terus mengawasi perkembangan yang terjadi di Korea Utara meski selama ini amat tertutup. Kami menyaksikan semua yang terjadi di Korea Utara baik dan sumber terbuka dan juga komunitas intelijen, kami akan terus mengawasinya, O'Brien menegaskan.